Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aning Lestari dari program Asisten Perawat dan Farmasi Erlangga Blitar. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3 fisioterapi. Peran serta fisioterapi pada stroke. Pengertian. Stroke adalah gangguan otak vokal akibat terhambatnya aliran darah ke otak karena pendarahan dan sumbatan dengan gejala atau tanda sesuai bagian otak yang terkena yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat atau kematian. Penanganan fisioterapi pada stroke adalah kebutuhan yang mutlak bagi pasien untuk dapat meningkatkan kemampuan gerak dan fungsinya. Rehabilitasi stroke adalah program pemilihan pada kondisi stroke yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien stroke sehingga mereka mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun tanda-tanda dan gejala, yang pertama, sakit kepala tiba-tiba, yang kedua, kehilangan keseimbangan, bermasalah dengan berjalan, yang ketiga, kelelahan, yang keempat, kehilangan kesadaran atau koma, yang kelima, vertigo dan pusing, yang keenam, penglihatan yang berkurang dan menghitam, yang ketujuh, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi bagian tubuh di wajah, tangan, dan kaki. Yang kedelapan, adanya masalah dengan berbicara dan pendengaran. Adapun jenis-jenis stroke meliputi satu, stroke iskemik adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai darah ke arah otak terhalang oleh bekuan darah. Yang kedua, stroke hemoragik adalah kondisi yang berawal saat pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Tujuan dilakukan fisioterapi tersebut ialah mengoptimalkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien stroke sehingga mereka mampu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun macam-macam terapi pasca stroke. Yang pertama, terapi medis meliputi terapi fisik, terapi yang dilakukan oleh dokter spesialis fisioterapi, dan terapis yang terlebih dahulu akan mengevaluasi kondisi fisik pasien. Yang ada lagi dengan terapi bicara dan bahasa, yaitu melatih pasien bicara dengan jelas dan runtut. Kemudian terapi okupasi, yaitu rehabilitasi yang membantu seseorang mendapatkan kembali, mengembangkan, dan membangun keterampilan yang penting terkait kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian terapi rekreasi dan terapi psikologis memperbaiki kondisi mental seseorang yang terkena serangan stroke. Terapi alternatif meliputi akupuntur, terapi menggunakan jarum khusus yang ditusukkan ke permukaan kulit. Kemudian pijat, terapi yang sangat umum untuk penderita stroke, dan yoga. Adapun dampak dari terapi medis yaitu meliputi terapi fisik membantu memperkuat otot tubuh dan melatih penderita stroke untuk bisa kembali beraktivitas setelah mengalami kerusakan otak. Terapi bicara dan bahasa dapat berbicara dengan jelas dan runtut. Terapi okupasi dapat mengembalikan kemampuan berpikir, penalaran, ketidakmampuan melakukan penilaian dan masalah ingatan. Terapi regresi dan terapi psikologi agar mencintai kembali apa yang dahulu ia sering lakukan. Terapi alternatif akupuntur membantu mengurangi rasa sakit, kelumpuhan, dan masalah otot akibat stroke. Pijat membantu memperbaiki suasana hati, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kecemasan, dan membuat tubuh serta pikiran lebih santai. Yang terakhir, yoga dapat membantu memperbaiki kualitas hidup pasien pasca stroke melalui olah nafas dan gerak lambatnya. Sekian informasi tentang fisioterapi untuk stroke. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kesalahannya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.